Terima kasih sudah hadir. Ya, ulang tahun. Oke, Wi, silakan Wi, mulai Wi. Mute dulu ya semuanya, Wi. Apakah sudah terlihat, Ibu? Wi, tolong di unmute sendiri ya. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, bagus. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ngaji online kajian Islam Psikologi yang ke-64, hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Istimewa sekali karena hari ini biasanya kita sore, hari ini jam 7 kita mulai, insya Allah nanti sampai jam 9 malam. Berikut ini adalah susunan acaranya. Pertama pembukaan, nanti ada pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arifur Rahman MSI, sambutan moderator Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog, lalu pembicara tamu Syihabul Furqon dengan judul Pemikiran Filsafat Ibnu Sina. Acara terakhir adalah tanya jawab. Berikut ini time schedule-nya, ruang Zoom dibuka mulai dari jam 7, lalu nanti ada pengajian surat Yasin, pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama, dan penutupan. Ini adalah tata tertib bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya bacakan. Pertama, peserta menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Video dalam posisi on saat sesi foto bersama. Pertanyaan ditulis di kolom chat selama pemaparan, narasumber akan menjawab pada saat sesi tanya jawab. Berikut ini ada link Instagram kami, berikut juga link YouTube yang bisa dilihat hasil dari rekaman pengajian kita, bisa dilihat langsung melalui YouTube. Berikut ini adalah profil moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Di bawah ini ada untuk silaturahim, bisa lewat website, Facebook, Instagram, dan email. Berikutnya adalah profil narasumber, Syihabul Furqon. Beliau adalah penerjemah dan pengajar Pondok Pesantren Al-Ma'rij Dharma Raja. Berikut ini ada nomor WA yang bisa dihubungi. Demikian sudah saya share slide kita hari ini. Acara selanjutnya adalah pembacaan surat Yasin bersama Ustadz Arifur Rahman. Nah, ini online-nya dari masjid ya. Silakan Mas Arif. Masjid mana nih Mas Arif? Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Terima kasih Bu Dewi. Ya, silakan. Para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. موصل إلى جميع مشايخنا ومرشدنا وجميع أهل الصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها. موصل جميع المرحومين في هذا المجلس من اتبعناه ونبسبه ولأجله. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak sebutkan para nama almarhumin di hati masing-masing. Al-madkur fi qulubina khususan ila wa al-marsukh fi nufusina. Anna Allah yaghfir lahum wa yarham wa yu'ali darajatihim fil jannah wa yu'idhu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. الفدى لمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن لو حق علينا ولنا ولكم يا حاضرين أن الله يقبل الدعاء ويعجل بالإجابة ولكل نية صالحة بشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir kita khususkan kepada seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, wabil khusus dan semua muslimin muslimat pada umumnya. Semoga yang sakit disabarkan oleh Allah, dilapangkan, dipulihkan kembali, disehatkan kembali, diberikan nikmat yang luar biasa. Wa ala niyatin anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal maut ala dinil Islam bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بشفاعة رسول الله وبكرامة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات
ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعظون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Arief. Masih bisa menyertai kita baca Yasin sama-sama. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Prof. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Kepada Prof. Reni kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Ustadz Arief untuk ngaji Yasinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu lagi di ngaji online hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Kali ini narasumber kita seorang milenial ya. Tadi sudah disebutkan adalah Syihabul Furqon. Ya, lahir tahun 92, saat ini sedang kuliah S3 di UIN Bandung. Ya, walaupun menjadi dosen luar biasa di alma maternya, namun lebih banyak menjadi petani ya, Furqon ya, jadi petani, jadi peternak, ya itu memberikan satu kebahagiaan bagi dirinya. Dan ini kita beruntung sekali, Saudara Furqon bersedia untuk membagi ilmunya, ya karena memiliki passion yang besar di dalam filsafat Islam. Beliau ini adalah putra dari Kiai Haji Ahmad Junaidi, pemilik Pondok Pesantren Al-Ma'arif Dharma Raja di Sumedang. Ya, baik, kita akan mendengarkan langsung tentang Ibnu Sina dari Syihabul Furqon. Silakan, Saudara Furqon. Terima kasih nih udah hadir luar biasa sekali dari Sumedang. Oh ya, tadi kenapa malam-malam? Karena tempat tinggalnya Saudara Furqon itu di antara dua lembah, jadi angin kencang sekali ya. Tadi saya waktu siang itu juga untuk telepon, itu juga angin kencang sekali dan nggak bisa lewat pakai Zoom kalau siang hari. Jadi kalau malam agak tenang. Begitu ya Saudara Furqon ya. Silakan. Ya betul Prof. Apa suara saya bisa ditangkap? Bagus, clear. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak. Saya aturkan kepada Prof. Reni yang sudah memberikan izinnya untuk berbagi mengenai Ibnu Sina, juga kepada teman-teman sekalian yang menyempatkan hadir di kesempatan malam hari ini. Nah, di malam hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian perihal Ibnu Sina. Sebagaimana juga teman-teman banyak tahu gitu ya, kita sudah banyak sekurang-kurangnya sering mendengar nama Ibnu Sina. Siapa sih Ibnu Sina dan bagaimana pemikirannya? Ibnu Sina itu merupakan salah satu filsuf polimatik Islam di periode keemasan Islam, gitu ya, dan pemikirannya sangat luas, terutama di bidang kedokteran yang dikenal secara umum di Eropa, dan terutama lagi di bidang filsafat, gitu ya, terutama filsafat peripatetik yang berkembang pada saat itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan bicara tentang tadi ngobrol sama Prof. Reni itu, kita akan bicara tentang ketakutan akan mati ya, dalam konteks hari ini, bagaimana pandemi COVID-19 itu menghantam kita semua di seluruh dunia, tidak hanya sekedar di Indonesia, dan bagaimana kemudian rasa cemas atau rasa takut manusia itu kemudian terpicu, gitu, terutama takut akan kematian. Kenapa ini terjadi dan
apa yang menyebabkan ini terjadi dan bagaimana caranya untuk katakanlah mereduksi atau menghilangkan atau menekan rasa takut ini, kita akan melihat dan mengeksplorasinya melalui pemikiran Ibnu Sina ini. Di dalam salah satu risalahnya, saya akan menggunakan salah satu risalah Ibnu Sina di sini. Ini ada terjemahan teman saya. Ini terjemahan teman saya yang diterjemahan oleh teman-teman di UIN Jakarta. Kemudian beberapa waktu lalu minta diverifikasi terjemahannya oleh saya untuk nanti diterbitkan. Jadi ini kita akan sedikit membaca naskah untuk sebenarnya lebih kita baca naskah, nanti naskahnya akan terbit seperti itu. Nah, tapi saya sudah mendapatkan izin dari penerbitnya untuk kita bedah saja dulu sedikit tentang apa sih rasa takut tentang kematian itu dari perspektif Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini mazhab filsafatnya itu adalah peripatetik. Mazhab filsafat peripatetik adalah mazhab filsafat yang bersandar pada pemikirannya terutama Aristoteles gitu ya, Aristoteles. Dan terutama karena kita bicara tentang filosof muslim, maka peripatetisme Ibnu Sina itu tidak 100% peripatetik gitu ya, tidak 100% Aristoteles, melainkan merupakan gabungan juga selain Aristoteles juga gabungannya dengan Platon. Jadi ada ada fusi antara Aristoteles dengan Platon. Di samping itu, kita harus pahami bahwa ini seringkali dalam diskursus filsafat Islam ada kesalahpahaman, ada beberapa kalangan yang menyalahpahami pemikiran Ibnu Sina itu, dianggapnya bahwa Ibnu Sina hanya melanjutkan tradisi pemikirannya filsafat Aristoteles, padahal tidak seperti itu. Profesor Nasr di George Washington University menekankan bahwa filsafat Ibnu Sina itu jauh dari sekedar hanya meneruskan tradisi filsafatnya Aristoteles, melainkan lebih mengamplifikasi lagi, karena Ibnu Sina mau tidak mau, kalau kita bicara tentang filsafat Islam, kita bicara tentang filsafat plus Islam, gitu ya. Seringkali ada beberapa pertanyaan, apakah filsafat Islam itu kayak gimana sih? Filsafat itu seperti apa di tangan orang-orang Muslim? Apakah hanya sekedar memfilsafatkan agama atau mengagamakan filsafat seperti itu? Nah, ini kan perdebatan yang sangat panjang seperti itu ya, dan seringkali karena nanti bersinggungannya dengan teologi, gitu ya, dengan nanti satu abad kemudian bersinggungan juga setelah kurun waktunya Ibnu Sina diperdebatkan lagi oleh Al-Ghazali seperti itu, sehingga persinggungannya atau diskursusnya sangat semarak gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan diskursusnya sengit gitu ya. Orang-orang awam mungkin akan mengatakan diskursusnya sengit gitu. Cuman untuk kita yang sudah lazim, sudah sudah katakanlah terbiasa dengan berpikir yang kritis, kita bisa menyebutkannya bahwa itu adalah pemikiran yang semarak di dalam tradisi filsafat Islam sendiri, termasuk juga di dalam tradisi pemikiran Islam sendiri, termasuk juga di dalam tradisi kalam di dalam Islam gitu ya. Nanti kan di fase yang paling belakangan seringkali yang sering didengar apalagi di kalangan orang-orang yang awam gitu ya, filsafat itu ternegasi atau filsafat itu teranulir dari Islam gitu. Kenapa? Karena misalkan seringkali yang dikutip itu adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Dahafutul Falasifah, kerancuan para filosof gitu. Yang tentu saja jika kita hanya menggunakan kitab itu, tidak bisa kita hanya memotret satu panorama utuh gitu ya. Kita hanya bisa mengambil sedikitnya saja gitu. Dan kita tidak bisa menjustifikasi filsafat ini hitam atau putih hanya dalam satu kacamata saja. Dan oleh karena itu, bicara tentang filsafat Islam, bicara tentang Al-Ghazali, bicara tentang terutama dalam hal ini Ibnu Sina, ya kita bicara tentang paduan antara pemikiran-pemikiran para pemikir besar, termasuk juga
pemikiran di dalamnya doktrin tentang Islam. Makanya di dalam pembicaraan kita kali ini kita bicara Ibnu Sina, tapi dalam satu fase, di dalam fase itu seringkali Ibnu Sina menggolongkannya ke dalam psikologi gitu ya, psikologi Ibnu Sina. Sudah bicara tentang jiwa seperti itu, bagaimana kemudian kehidupan jiwa setelah kematian, atau bagaimana kemudian perasaan manusia di hadapan kematian. Nah, karena dalam filsafat kan semua objek yang ada ataupun yang ada atau yang mungkin ada itu kan dipermasalahkan ya dalam filsafat. Nah, oleh karena itu ya masalah-masalah seperti ini juga dipermasalahkan sangat ini sekali gitu ya, sangat dipermasalahkan, sangat dikedepankan karena nanti urusannya dengan manusia. Segala apapun selama dia berhubungan dengan manusia itu akan menjadi bahan diskusi, bahan pemikiran. Nah, risalah ini itu salah satu risalah dari kumpulan tafsirnya Ibnu Sina, tafsir Qur'aninya Ibnu Sina, Walughatus Sufiyah. Jadi risalah ini adalah salah satu dari banyak risalah Ibnu Sina yang menyinggung kecenderungan Ibnu Sina terhadap terhadap diskursus tasawuf gitu ya, terhadap ilmu tasawuf. Nah, makanya nanti ngomongin akhirat gitu ya, ngomongin takut terhadap kematian. Nah, di dalam Islam itu kan sudah masuk ke dalam mistisisme, sudah masuk ke dalam tasawuf. Tidak hanya sekedar kita hanya bicara tentang logika saja, tidak hanya sekedar bicara tentang ilmu pasti dalam terminologi yang rigid seperti itu, melainkan kita sudah menariknya ke dalam metafisika. Nah, ini merupakan bagian dari kitab terpisah dari beberapa kitab yang termasyhur di pikirannya Ibnu Sina, dalam pemikirannya Ibnu Sina. Dalam pemikirannya Ibnu Sina itu ada beberapa kitab yang termasyhur yang sering kita dengar. Yang pertama, Ibnu Sina menulis kitab Asy-Syifa. Perlu diketahui bahwa kitab Asy-Syifa itu bukan kitab kedokteran. Nah, kitab Asy-Syifa durasinya sekarang 10 jilid, itu pemikiran tentang filsafat peripatetik. Ibnu Sina sering menyinggung, terutama di kitab Al-Isyarat wa Tanbihat, bahwa kitab Asy-Syifa ini adalah kitab untuk orang-orang awam. Kenapa? Karena ini adalah kitab filsafat untuk banyak orang gitu ya. Belum terlalu menuki ke dalam doktrin Islam, belum terlalu menuki ke dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat doktriner. Selain kitab Asy-Syifa, salah satu kitab yang termasyhur terutama di barat yang lain adalah kitab Qanun fit Tibb, The Canon of Medicine gitu ya. Qanun fit Tibb ini ada yang durasinya 4 volume, ada yang 5 volume. Itu merupakan salah satu ensiklopedia terbesar di peradaban Islam pada zaman itu dan digunakan sampai 300 sampai 400 tahun setelah kematian Ibnu Sina dan menjadi kitab standar kedokteran di universitas-universitas barat pada saat itu dan juga di setiap madrasah-madrasah pengobatan di peradaban Islam. Nah, sampai Renaissance lah ya, sampai Renaissance barat baru kemudian kitab itu tergantikan. Nah, artinya ini merupakan kitab yang sangat groundbreaking gitu ya, sangat kuat sekali gitu. Selain kitab Asy-Syifa dan kitab Qanun fit Tibb tadi, ada kitab yang lain yang ditulis oleh Ibnu Sina yang menjadi istilahnya itu kunci terhadap pemikirannya Ibnu Sina. Salah satunya adalah An-Najat fil Mantiq wa Tabi'iyah wal Ilahiyah. Itu kitab berkenaan dengan ringkasannya Asy-Syifa. Itu cuma 1 jilid gitu ya. Nah, kitab An-Najat ini di ujungnya karena bicara tentang al-ilahiyah atau seringkali teman-teman teolog gitu menerjemahkannya sebagai diskursus teologi, itu nanti dipermasalahkan oleh para teolog pada zaman itu, dan masalahnya ini akan sampai ke tangan Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Gitu ya, sampai Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis kitab Maqasidul Falasifah
Dan kemudian yang terakhir tahafutul falasifah, seperti itu. Jadi Imam Al-Ghazali itu menyerang balik argumentasinya Ibnu Sina di sini. Dalam konteks apa? Dalam konteks pemikiran Ibnu Sina di kitab An-Najat. Nah, banyak karangan Muslim yang ortodok itu menganggap bahwa ini serangan yang umum gitu ya. Pendapat dan pemikiran Ibnu Sina itu dianggap sebagai pemikiran yang kaku dan bukan bagian dari Islam gitu ya, padahal tidak seperti itu. Sebenarnya kan sudah biasa lah ya gitu, para ilmuwan ini saling sanggah, saling mengkritik gitu. Itu merupakan bagian dari dinamika pengetahuan. Kan kalau kita sekarang katakanlah Prof. Reni tentu saja tahu, kita di tradisi ilmiah kita tahu bahwa untuk menghasilkan sebuah karya kita harus mensitasi karya-karya yang lain. Di samping itu, kita juga harus menunjukkan titik atau gap research-nya itu di mana gitu. Gap research-nya itu di mana. Nah, supaya apa? Supaya penelitian kita ini ada novelty-nya, ada kebaruannya. Tanpa gap research, tanpa novelty gitu ya. Atau bahkan tanpa kritik terhadap penelitian terdahulu, sebuah penelitian dalam hal ini sebuah pemikiran tentu saja bukan pemikiran yang baru dong, bukan suatu terobosan yang baru. Nah, makanya dalam tradisi filsafat Islam atau tradisi pemikiran Islam sendiri juga kan terjadi seperti itu. Ada gap research, ada kerancuan, maka diseranglah kerancuan itu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa hanya karena seseorang itu keliru dalam meneliti, lantas kemudian ada sanggahan atau kritik terhadap penelitian itu, kemudian orang yang meneliti dan penelitiannya keliru itu dianggap sebagai seorang yang sesat. Tidak seperti itu gitu ya. Dalam hal ini sangat terlihat sekali gitu ya, konteks dan tujuannya itu sebenarnya sangat jelas. Itu yang ketiga, kitab An-Najat fil Mantiq. Yang keempat adalah kitab Al-Isyarat wa Tanbihat. Ini merupakan kitab terakhir Ibnu Sina sebelum Ibnu Sina berbelok dari mazhab filsafat peripatetik ke dalam pemikiran tasawuf. Nah, sebenarnya ini sudah sering kali dieksplorasi bahwa sebenarnya Ibnu Sina itu enggak filosof banget gitu. Bahkan Ibnu Sina di dalam kitab Al-Isyarat wa Tanbihat, terutama di jilid 4 itu terlihat mulai meninggalkan metode filsafat. Kenapa? Karena metode filsafat itu bisa mendatangkan kebenaran di satu sisi, tapi di sisi yang lain itu bisa mendatangkan katakanlah kemadorotan. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang jika terbiasa menggunakan olah pikirnya, katakanlah menggunakan logikanya, tapi tidak dibimbing secara moral, karena kan tasawuf itu kan kita bicara tentang akhlak ya Prof ya, teman-teman sekalian. Kalau tasawuf itu kan kita bicara tentang akhlak, tentang budi pekerti yang baik dan lain sebagainya. Nah, jika seseorang atau seorang manusia hanya menajamkan pikirannya saja, hanya menajamkan kekuatan retorikanya saja, itu ada ketakutan Ibnu Sina itu orang hanya sekedar nanti dia hanya ngakal-ngakalin gitu ya. Dalam kehidupannya dia bisa jadi cerdas, dia bisa jadi jenial gitu ya. Tapi kecerdasannya itu menyimpang karena tidak ada bimbingan moral, dalam hal ini akhlak gitu ya. Makanya kata Ibnu Sina ya, filsafat, puncak dari filsafat ya mau tidak mau adalah tasawuf, gitu, adalah perilaku. Jika berfilsafat tapi kemudian kamu tidak berdampak pada perilaku yang baik, pada perbuatan-perbuatan yang tinggi secara filosofis, ya akhirnya ya filsafatnya itu menjadi bias gitu ya, menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, ini baru terlihat pemikiran Ibnu Sina yang seperti itu, yang doktrin mistisisme. Ini juga salah satu objek penelitian saya di doktoral gitu ya. Itu merupakan mistisisme Ibnu Sina, terutama di kitab Al-Isyarat wa Tanbihat ini. Makanya saya itu sejak
tahun kemarin mulai menerjemahkan kitab Al-Isyarat wa Tanbihat. Ini merupakan salah satu agenda intelektual saya, di samping juga amal jariah intelektual saya gitu ya, di samping persiapan untuk nanti tesis untuk tesis doktoral. Terjemahannya saya bagikan secara teman-teman yang pengen mengakses terjemahannya, itu silahkan akses terjemahan dari kitab Al-Isyarat wa Tanbihat. Sudah masuk ke jilid kedua, jilid keduanya sudah terbit. Itu bisa diakses secara online berkas online-nya. Jadi ada pilihan, ada 3 pilihan saya bagikan gitu ya. Yang pertama, kalau teman-teman yang hanya sekedar pengen baca online, silahkan baca online, dibagikan secara gratis. Gitu ya. Sudah di-share di Facebook, di tempat-tempat lain juga sudah di-share, di ResearchGate juga sudah di-share. Terus kemudian PDF untuk dibaca di Gawai sudah bisa diakses. Kemudian kalau ada teman-teman yang terutama kalangan-kalangan yang usia setengah baya ke atas itu yang sudah sepuh-sepuh, pengen baca fisiknya tapi tapi pengen ngeprint sendiri, saya juga fasilitasi gitu ya. Intinya saya ketika menerbitkan itu saya terbitkan dalam 3 bentuk. Yang pertama bentuk PDF, yang kedua PDF untuk cetak dengan sampul-sampulnya lengkap, dan yang ketiga itu pre-order. Biasanya pre-order itu ke saya langsung gitu. Cuman teman-teman mahasiswa, apalagi teman-teman yang lain ya biasanya ini aja langsung ini itu gratis saya publik buat untuk kesejahteraan publik gitu ya, untuk kesejahteraan dan kesehatan wacana intelektual di Indonesia. Karena bicara tentang filsafat Islam di Indonesia itu kemarin saya bincang-bincang sama Prof. Ramsal Bahtiar. Ya, ini merupakan di satu sisi lahannya sepi peminat, di satu sisi yang lain ya kurang stimulus naskah gitu ya, naskah filsafat Islam itu kurang. Kita seringkali mengglorifikasi, terutama teman-teman yang muda-muda nih ya, seringkali mengglorifikasi masa kejayaan Islam, banyak filosof, banyak pemikir dan lain sebagainya dan seterusnya. Tapi ketika bahkan anak-anak filsafatnya sendiri ketika ditanya, emang kamu siapa yang udah dibaca kitabnya dari para filosof ini, seringkali ya istilah Sundanya itu Arab gitu ya, jadi gagu, nggak ada kitabnya. Mau ngakses ke kitab Arabnya langsung terhambat kemampuan bahasa, mau ngakses ke Inggris juga sama, ke Indonesia kitabnya tidak ada yang menerjemahkan. Nah, makanya itu di 2 tahun terakhir ini saya mengakselerasi untuk menyajikan kitab-kitab terutama dalam bentuk yang gratis dan bisa diakses gitu, untuk kemaslahatan semua. Itu Al-Isyarat wa Tanbihat sudah 2 jilid diterjemahkan, jilid ketiga dan jilid keempat akan menyusul. Nah, Kang Ibnu kemarin itu sudah punya saya kira yang jilid 1, jilid 2. Nah, di samping kitab itu juga saya sudah menerjemahkan kitab Al-Kindi, filsafat pertamanya. Kemudian Umar Khayyam juga saya terjemahkan, tapi itu tentang matematika. Saya sendiri tidak memahami pembahasan tentang matematika, cuman saya senang terhadap diskursus keilmuan. Nah, balik lagi ke Ibnu Sina. Hadirin sekalian, di kitab ini kitab halaman, supaya tidak terlalu melebar, ini halaman 272 di kitab ini. Ibnu Sina menekankan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan berkatnya terutama kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya yang suci. Nah, Ibnu Sina mengatakan, lama kana a'dhamu ma yuhibul insan minal khauf wal khaufu minal maut. Nah, Ibnu Sina berkata bahwa ketakutan terbesar yang kerap dikhawatirkan manusia adalah ketakutan terhadap datangnya kematian.
dan kematian ini merupakan ketakutan yang bersifat umum. Kata Ibnu Sina seperti itu. Wa kana hadzal khauf amman, katanya seperti itu. Jadi ketakutan yang seperti ini adalah ketakutan yang umum. Apalagi dalam filsafat ya, kita sering mendengar krisis eksistensial atau ketakutan eksistensial. Gitu. Kenapa ada ketakutan seperti ini? Ini adalah ketakutan yang umum pada Ibnu Sina. Ketakutan terhadapnya lebih kuat dibandingkan terhadap bentuk ketakutan yang lain. Saya harus mengatakan bahwa ketakutan terhadap datangnya kematian hanya diberikan kepada mereka yang tidak tahu makna sebenarnya dari kematian. Nah, kita sudah bisa menarik garis bawah ya, bahwa ketakutan terhadap datangnya kematian hanya datang kepada mereka yang tidak tahu makna sebenarnya dari kematian. Itu pertama. Selanjutnya, atau tidak tahu kemana jiwanya pergi. Ini kedua. Atau karena dia mengira jika dirinya hancur, maksudnya tubuhnya hancur dan struktur tubuhnya lenyap, maka jiwanya telah hancur dan jiwanya pun akan ikut mati. Jadi maksudnya kalau jasadnya mati, jiwanya juga akan mati dan lenyap. Dan jika mengetahui, berarti kan ada dua paradoks nih. Dia mengira bahwa dirinya hancur dan struktur tubuhnya telah lenyap, maka jiwanya telah hancur dan jiwanya pun akan lenyap, akan mati dan lenyap. Jadi dia menganggap anggapan ketiga adalah anggapan bahwa kalau badannya mati, kalau badannya hancur, jiwanya juga akan hancur. Artinya ketiadaan total, gitu ya. Nihilisme total ya, dalam filsafat seringnya seperti itu. Dan jika mengetahui kekekalan setelah kehidupan, tetap saja dia ada atau tidak ada. Dia ragu, dia akan ada atau tidak ada. Sebagaimana anggapan atas ketidaktahuan akan kekekalan jiwa dan bagaimana kembalinya. Nah, jadi ini yang keempat ini adalah anggapan orang-orang yang katakanlah dia tahu bahwa akan ada kekekalan jiwa, tapi dia bingung gitu ya. Bingung kira-kira akan seperti apa nasibnya gitu ya. Intinya dia tidak tahu kemana dia akan kembali gitu. Kemudian atau karena dia berpikir bahwa kematian itu adalah hal yang menyakitkan yang disebabkan rasa sakit dari penyakit-penyakit yang mungkin telah dideritanya, dan kematian dianggap sebagai jalan atau alasan penyelesaiannya. Jadi yang kelima ini ada orang yang kematian itu akan menyakitkan, gitu ya, menyakitkan karena rasa sakit dari penyakit yang mungkin telah dideritanya. Jadi seakan-akan kita bayangkan ada satu orang yang sakit sangat parah, katakanlah dalam konteks hari ini terkena COVID, gitu ya, tanpa menyederhanakan konteks ya, tanpa menyederhanakan konteks, rasa sakitnya itu sangat parah dan datangnya kematian itu memperparah, istilahnya itu membuat sakitnya ini semakin klimaks gitu ya, semakin memuncak gitu ya, memuncak gitu, membuncah gitu. Jadi udah mah sakit, datangnya kematian itu menambah rasa sakit yang ada, itu semakin sakit. Nah, ini anggapan keenam. Kemudian yang terakhir, karena dia percaya bahwa hukuman akan menimpanya setelah kematian. Bukan yang terakhir ya. Ini ada lagi, dia percaya bahwa hukuman akan menimpanya setelah kematian, artinya bahwa sebenarnya dia tidak takut mati, tapi takut terhadap dosa yang dia lakukan. Kemudian atau karena dia bingung dan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian, terutama ini terjadi di banyak kalangan, banyak orang, dia tidak tahu apa yang akan terjadi kelak gitu ya. Karena memang bicara tentang objek setelah kematian itu kita bicara tentang sesuatu yang gaib. Kita hanya bisa mengimaninya saja gitu. Sebagian dari para teolog, sebagian dari para ulama hanya mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang kematian, bicara tentang sesuatu setelah kematian,
itu kita tidak bisa bicara terlalu banyak. Kenapa? Karena ini adalah objek di mana kita harus menempatkan objek ini dalam satu perspektif kalau meminjam istilahnya Ibnu Arabi itu perspektifnya itu adalah perspektif perspektif yang serba mungkin gitu ya, serba mungkin. Nah, itu ya. Perspektifnya yang sabitoh itu semuanya mungkin. Dalam konteks ini semuanya mungkin. Dalam konteks setelah kematian semuanya mungkin. Kenapa? Karena semua yang dibicarakan oleh manusia yang hidup hari ini membicarakan sesuatu yang kelak. Gitu. Hanya segelintir orang yang bisa meyakinkan itu, terutama hanya agama saja yang boleh mengakses itu gitu ya. Hanya agama saja yang boleh bicara tentang setelah kematian nanti ada kehidupan, ada pembangkitan, gitu, ada surga dan neraka dan seterusnya. Gitu. Makanya ada batasan-batasan tertentu. Kalaupun ada perincian pembicaraan setelah kematian, itu kita harus mendudukannya dalam konteks semuanya mungkin gitu ya, semuanya mungkin. Nah, atau dalam konteks kalaupun tidak semuanya mungkin, hal itu dimungkinkan sebagian. Gitu. Nah, kita baca selanjutnya satu paragraf untuk kita refleksikan bersama-sama. Atau karena dia akan terjadi setelah kematian, atau karena ia menyesal atas apa yang mereka tinggalkan berupa uang dan perolehan setelahnya. Gitu. Jadi ada orang yang takut mati itu, ini juga jadi nyambung ke hadisnya Nabi kan, yang secara umum dikenal itu hadisnya itu redaksinya kalau saya tidak keliru mengingat, banyak orang yang takut mati gitu ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut kan seperti itu ya redaksinya. Banyak orang yang takut mati itu terlalu attach, terlalu melekat terhadap keduniawian, dan karena terlalu melekat terhadap keduniawian itulah maka dia takut terhadap mati. Nah, jika kita membaca satu paragraf penuh ini secara utuh gitu ya, dan kita merefleksikannya ke dalam kehidupan kita hari ini, dalam konteks hari ini, dalam konteks COVID-19, saya kira ada banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita renungkan bersama-sama, terutama berkenaan dengan rasa takut terhadap kematian, gitu ya. Ini adalah sesuatu hal yang umum. Kita hari ini banyak orang hari ini takut terhadap mati. Tapi jika kita analisa lebih mendalam lagi, kita sebenarnya takut mati itu gara-gara apa sih? Gitu. Di bagian manakah kita merasakan takut mati dari klasifikasi yang oleh Ibu Sina ini bagi-bagi tadi. Ada yang takut mati gara-gara banyak dosa, ada yang takut mati gara-gara takut sakit, ada takut mati gara-gara takut meninggalkan harta kekayaannya, kemudian ada takut mati karena tidak tahu makna kematian, atau gara-gara dia tidak tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian, dikiranya kalau tubuhnya rusak, jiwanya juga akan rusak. Padahal ajaran agama, terutama dalam konteks Islam, mengajarkan bahwa setelah badan rusak, jiwa tetap gitu ya. Tapi kelanggengannya tidak sama dengan kelanggengan Tuhan. Ini kan jadi masalah teologi ya. Jadi seakan-akan seperti langgengnya manusia, ruhnya manusia itu seakan-akan langgeng ringan. Ya, padahal sebenarnya sudah jelas gitu ya, kelanggengan manusia itu ada awalnya, sementara kelanggengan Tuhan itu tidak memiliki awal, tengah, dan tidak memiliki penghujung gitu. Nah, kelanggengan manusia itu hanya diberikan saja gitu. Nah, di bagian ini masalah kita terhadap takut mati, atau masalah orang-orang hari ini takut mati itu di mana sih gitu ya. Mungkin kita bisa menjawabnya secara lugas gitu. Mungkin kita takut mati, jangan-jangan selama ini kita sebenarnya takut mati itu jangan-jangan ini yang menjadi wanti-wanti Nabi terhadap kita. Jangan-jangan banyak orang takut mati hari ini dalam arti bahwa
ini juga harus dipahami dengan betul ya, jangan sampai kemudian pernyataan saya jadikan satu landasan seakan-akan membetulkan orang untuk tidak berobat gitu ya, tidak vaksin dalam konteks hari ini, tidak seperti itu. Nah, dalam konteks hari ini jangan-jangan orang takut mati itu karena dia terlalu melekat terhadap yang bersifat material gitu. Jangan-jangan seperti itu. Nah, setiap orang kan bisa merefleksikan itu. Mungkin Prof. Reni mungkin takut takut terhadap kematian itu karena apa misalkan? Karena ilmunya belum terwariskan sepenuhnya terhadap anak cucu, gitu ya. Ada orang yang takut mati mungkin karena takut harta warisannya, misalkan di sini ada yang sangat kaya raya sekali, misalkan takut harta warisannya itu harta warisannya itu tidak dibagikan secara benar. Tapi dari paragraf ini saja kita bisa melihat bahwa sebenarnya ketakutan akan kematian, mostly itu sebagian besar itu karena kita terlalu melekat terhadap sesuatu yang bersifat duniawi, gitu ya. Baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu anggapan, asumsi gitu ya. Asumsi juga kan dia bersifat material. Asumsi itu anggapan-anggapan yang boleh jadi benar, boleh jadi salah gitu ya. Nah, dan ini membuat kita sulit untuk menikmati hidup ini secara rileks gitu. Makanya orang-orang sekarang, orang-orang modern gitu ya, kesulitan yang kalau istilahnya jangan kesulitan lah ya. Hal yang umum yang didapati di dalam kehidupan orang-orang modern itu mereka mudah cemas dan sulit sekali mendapatkan ketenangan. Kenapa mudah cemas dan sulit sekali mendapatkan ketenangan? Dari hal-hal yang kecil itu gara-gara terlalu saya kira jika kita refleksikan atau saya refleksikan sendiri, saya sering merenung gitu ya, terutama di ladang gitu ya, kalau lagi ngurus ternak, kalau lagi sapu-sapu halaman, itu saya sering sambil merenung, kenapa sih banyak orang terutama di kota-kota besar, itu seakan-akan hidup itu penuh dengan kemerungsung, itu istilahnya itu penuh dengan kerepotan seperti itu. Padahal kenapa nggak tenang aja gitu, santai. Pandemi ini juga nanti juga akan lewat gitu, asalkan kita jaga kesehatan selalu. Kemudian kalau ada vaksin ikut vaksin, kalau belum kebagian vaksin jaga kesehatan dengan baik dan sebagainya dan seterusnya. Tidak perlu kita panik, tidak perlu kita meneror ini dan takut terhadap sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada gitu. Dan ini semua ketakutan ini diamplifikasi oleh media gitu ya. Jadi seakan-akan kita dikepung oleh situasi yang deadlock gitu, maju kena, mundur kena gitu. Hidup segan, mati pun tidak mau dong, nggak mau ada yang mati cepet-cepet gitu ya. Saya merefleksikan ya jangan-jangan kurang real, jangan-jangan yang bikin kita kurang rileks itu adalah sulitnya kita untuk melepaskan segala sesuatu menjadi sesuatu yang ya udahlah gitu. Misalkan seperti ini. Ini nanti urusannya dengan meditasi sih, dengan kesabaran, dengan riyadhah. Kalau dalam tradisi tasawuf itu dengan riyadhah. Saya sering riyadhah itu sambil nyapu halaman. Nah, Prof. Reni tadi bilang kita sudah teleponan. Biasa di halaman saya ini kalau musim seperti ini karena anginnya besar itu halaman saya berserakan sekali sampah. Sementara halaman luas, komplek ternak juga luas dan harus disapu gitu ya. Nah itu biasanya kalau saya lagi sapu itu saya selalu merenung. Gitu. Saya merenung sapu 3 meter sapu, di belakang saya udah berserakan lagi sampah gitu. Jika saya menghadapi sampah-sampah ini menggunakan nalar modern, gitu ya. Nalar modern itu kan nalar berpikir yang clear and distinct, gitu ya, jelas dan terpisah.
kita harus menyelesaikan semua masalah dari hulu ke hilir, gitu ya. Tidak dari hilir ke hulu, gitu. Jadi linear saja seperti itu. Nalar modern itu seperti itu, nalar filsafat itu seperti itu. Sementara nalar meditasi atau nalar riyadhah di dalam tasawuf itu tidak seperti itu. Ketika saya menyapu ke depan dan di belakang saya berserakan lagi sampah, saya dihadapkan pada satu pemikiran seperti ini. Jika saya mengulangi apa yang saya sudah lakukan sampai 3 meter ini, balik lagi ke belakang, kemudian saya menganggap apa yang sudah saya lakukan itu sia-sia, itu kemudian menyapu ini jadi tidak rileks, jadi tidak apa adanya. Saya pengen nyapu dan semuanya pengen selesai pada saat itu juga. Itu mental modern. Sementara yang harus dilakukan sebagai seorang yang riyadhah, sebagai seorang muslim yang baik gitu, yang sabar terhadap realitas dan sabar terhadap kenyataan, terutama kenyataan bahwa daun-daun itu akan berserakan terus-menerus. Ya, saya akan menikmati prosesnya. Saya akan menyapu sampai ujung sana, sampai 10 meter misalnya. Sekalipun di belakang saya berserakan, saya tidak akan terlalu mengurus mengurus daun-daun yang di belakang, gitu ya. Bukan berarti tidak menyapunya lagi. Kita akan menyapunya lagi dalam proses yang berikutnya sejauh itu dimungkinkan. Nah, nalar modern itu nggak begitu, nggak mengalir seperti itu. Nalar modern itu harus bagaimana caranya saya menyapu dari satu titik A ke titik B itu dengan jelas dan terpisah dan harus terstruktur semuanya, dan semuanya harus selesai pada saat itu juga. Ketika ada satu kecacatan, maka itu akan membuat saya bingung dan saya takut terhadap kecacatan dan kekurangan itu, gitu ya. Pengejaran akan kesempurnaan dalam konteks fisik, dalam konteks kehidupan lahiriah, dalam hal ini gitu ya, menjadi sesuatu yang berbahaya karena dia akan menghancurkan jiwa manusia dari dalam, gitu ya. Jadi kesabaran manusia sudah mulai akan hilang gitu. Nah, saya kira meditasi seperti itu harus dilakukan juga oleh masyarakat di perkotaan, baik itu menyapu halaman, baik itu berkendara, gitu ya. Saya seringkali juga melakukan riyadhah di kendaraan, gitu ya. Saya sambil riyadhah, sambil wirid dan zikir dan seterusnya di kendaraan, supaya apa? Dalam konteks saya seringkali melihat bahwa banyak orang yang berkendaraan tapi dia sangat melekat pada sesuatu. Ada orang berkendara tapi dia melekat pada waktu, sehingga ketika berkendara dia sangat rusuh, gitu ya. Dia sampai rela marah-marah sama orang lain, gitu ya. Dia tidak mempedulikan bahwa kalau dia berkendara dan dia berkendara sama orang lain, artinya juga banyak orang yang mempunyai hajat hidup yang sama dengan dia, gitu ya, berkendara juga, gitu. Berkendara tapi dengan rusuh, tapi demikian juga dengan kehidupan yang lain, dengan praktek-praktek kehidupan yang lain, gitu ya. Jadi ada banyak hal sekarang hari ini, dalam konteks hari ini ada banyak hal yang membuat kita tergesa-gesa, sekaligus juga membuat kita melekat pada sesuatu, pada konsep tentang pada konsep tentang waktu, pada konsep tentang kehidupan, gitu ya. Padahal di balik itu semua, ketika disingkatkan tabir kepada kita, semuanya ini fana, belaka, gitu ya. Semuanya ini hanya sekedar ilusi saja, gitu. Sementara yang harus kita persiapkan adalah kehidupan yang panjang setelah kematian. Nah, di paragraf berikutnya Ibnu Sina bilang bahwa kalau ada orang yang takut mati gara-gara ketidaktahuan dan lain sebagainya, yang tadi kita sudah bacakan sedikit, itu kurang lebih hanya dalih saja sebenarnya dari kemalasan orang yang malas sekali untuk berpikir, malas sekali untuk merenung, dan malas sekali untuk terutama dalam hal ini bersabar.
bersabar menghadapi kehidupan. Nah, karena di dalam konteks menghadapi kematian juga sebenarnya dibutuhkan seni untuk bersabar. Tanpa seni untuk bersabar, sekaligus juga menikmati proses tadi, proses bahwa di dalam kehidupan pasti ada kematian, sekaligus juga di dalam kehidupan kita tidak bisa menarik garis lurus dari satu titik A ke titik B. Artinya bahwa ada banyak proses, ada banyak hal yang kemudian harus harus direnungkan oleh manusia dalam konteks hari ini. Dan himbauan-himbauan Ibnu Sina terhadap mereka yang itu adalah himbauan yang sebenarnya kita juga sudah tahu gitu ya. Secara umum kita tahu, cuman kita seringkali abai terhadap masalah itu. Seringkali kita kekurangan perenungan. Itu. Nah, dari sanalah dari kurang saya kira kita semua bisa terutama nanti setelah ngobrol ini kita bisa sambil merenung masing-masing. Iya nggak ya kita takut mati sekarang, atau saya sekarang takut mati, takut kira-kira masuk dalam kategori apa gitu. Kalau takut, sebenarnya takut ini adalah takut yang hakiki atau majazi yang sebenarnya, atau semu sih takutnya itu apakah hanya gara-gara kurangnya pengetahuan terhadap persiapan atau ke arah mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita diskusi yang lebih konteks yang lain, sebenarnya rasa takut ini kan sebenarnya, nah ini Prof ini kan psikolog ya, ahli psikologi gitu ya. Ini kan sebenarnya adalah objek internal gitu ya. Kalau kita tarik ke pembahasan yang lebih luas, objek daripada ketakutan, jika kita menempatkan term takut dalam satu kata objektif atau dalam satu kotak untuk kita lihat, ini dia merupakan objek internal. Gitu. Di dalam Isyarat wa Tanbihat di jilid 2 itu saya bicara tentang ini epistemologinya Ibnu Sina sedikit. Ibnu Sina itu kemudian membagi-bagi objek menjadi beberapa bagian. Yang satu ada objek fisik, ada objek internal, ada objek khariji atau realitas eksternal atau realitas objektif yang kita lihat sehari-hari. Ada objek nirfisik gitu ya, ada objek metafisik, ada objek internal, ada objek fisik. Nah, ada objek metafisik ini adalah objek yang tinggi gitu ya, objek metafisika. Nah, sementara objek internal itu adalah objek perasaan-perasaan manusia, itu seperti rasa takut, rasa bahagia, cinta, kemudian perasaan-perasaan marah gitu. Nah, ini juga dia objek, tapi objeknya adalah objek yang internal. Sementara objek yang khariji atau objek realitas eksternal itu adalah objek yang sebagaimana kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibnu Sina membagi objek dalam tiga fakultas tadi. Nah, di dalam filsafat Ibnu Sina, ketakutan itu masuk ke dalam objek yang tengah ini, objek internal. Nah, manusia bisa takut, tapi sekaligus juga dia bisa mengatasi rasa takutnya itu dengan apa? Dengan pengetahuan atas rasa takut. Itu sebenarnya udah langsung ada jawabannya. Kalau ada orang takut mati, sebenarnya kita tinggal telusuri aja apa sih yang membuat dia takut mati. Dan jawabannya seringkali sudah tergeletak begitu saja di depan kita gitu. Karena kalau ada orang takut gelap, ini kan sebenarnya absurd ya. Kalau ada orang takut gelap, absurd itu karena gelap itu bukan satu objek yang membuat perasaan batin atau objek internal itu bangkit. Jangan-jangan bukan gelapnya yang membuat orang takut, tapi sesuatu di balik kegelapan itu. Entah ada pembunuh, entah ada hantu misalkan. Hantu kan juga katakanlah
sejauh dia material pasti menakutkan, sejauh dia tidak ada sebenarnya tidak layak juga untuk kita untuk kita takut. Misalkan kalau ada orang yang pengen lewat ke tempat gelap, jangan-jangan dia tidak takut terhadap hantu tapi takut terhadap asumsinya sendiri gitu. Nah, intinya rasa takut terhadap sesuatu itu bisa langsung kita telusuri. Takut terhadap kematian kita telusuri. Dalam konteks hari ini takut terhadap kematian gara-gara apa? Gara-gara COVID misalkan. Oleh karena itu dia cari obatnya. Dia cari dia cari obat, dia cari cara bagaimana kemudian dia supaya tidak takut lagi terhadap ancaman terhadap dirinya sehingga dirinya tidak mati gitu. Nah, di sini dalam konteks takut terhadap kematian, saya ulangi sekali lagi, bukan berarti bahwa jangan sampai orang tidak takut mati lantas kemudian dia abai terhadap terhadap kesehatan gitu ya. Tidak seperti itu intinya. Dalam konteks ini orang harus tidak takut mati, tapi dalam konteks yang lebih batin gitu ya. Orang harus tidak takut mati karena sesuatu yang nihil gitu. Kalau misalkan orang takut mati gara-gara tidak mau karena ada orang-orang yang takut mati, misalkan seperti Nabi Musa apa Nabi Ibrahim itu yang ketika dicabut nyawanya oleh malaikat itu tidak mau, malah protes gitu ya. Kata Allah, masa kekasih Allah katanya tidak mau ketemu sama saya gitu. Oh, berarti dia tidak mau, bukan takut mati dalam konteks itu gitu ya. Takut tidak ketemu lagi sama Tuhan gitu. Makanya ketika ditegur lagi oleh Allah itu ya dia mau gitu untuk mati gitu, untuk ketemu dengan Tuhan, dengan kekasihnya. Nah, dalam konteks itu dalam konteks ajaran agama, Ibnu Sina di sini kita bisa menyeretnya ke dalam himbauan, jangan sampai kita takut mati dengan tujuan yang sia-sia, dengan sesuatu yang sia-sia. Misalkan kita takut mati lantaran sesuatu yang sebenarnya sepele. Kita mestinya takut mati karena misalkan kita takut mati karena kita misalkan belum banyak amalnya, seperti tadi ya. Mungkin ada bagian di sini ya. Sebenarnya Ibnu Sina juga bilang misalkan kalau ada orang yang takut mati gara-gara dia takut dihukum, ya dia tinggal meninggalkan semua larangan dan mengerjakan semua yang dianjurkan oleh agama dan hal-hal yang baik yang lain gitu. Mungkin itu saja Prof yang bisa saya bagikan dulu dalam sesi yang pertama. Mungkin nanti kita akan chit-chat lah ya supaya santai. Ya, baik. Terima kasih Kang Furqon. Wah, luar biasa ini. Jadi topik kita teman-teman itu mengenai ketakutan akan mati. Tadi kan disebutkan macam-macam ya. Takut mati ini gara-gara apa gitu. Kita cari sendiri, tapi disebutkan bahwa biasanya jawabannya adalah karena terlalu ter-attach dengan kehidupan duniawi ya, dengan material ya, atau juga belum siap. Nah, pertanyaannya ya nih Kang Furqon ya, karena itu beda-beda ya, ketakutan itu menyebabkan kan beda-beda ya. Beda-beda, terus kemudian takut itu adalah objek internal ada dalam diri manusia itu sendiri, ya kan? Nah, kemudian bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluar untuk yang tadi berbagai macam jawaban dari kenapa takut mati itu adalah dengan jawaban atasi dengan pengetahuan. Tadi ya, kalau misal tadi ketakutan dia karena nggak tahu nih sebenarnya setelah mati ini sebenarnya kita kemana sih? Jiwa kita ini masih ada nggak sih? Masih mau kemana gitu? Nah, ini diminta untuk mencari tahu seperti itu ya. Baik, ini di sini ada banyak sekali ya peminat dalam filsafat. Saya undang dulu ini Bu Nani Nur Rahman. Bu Nani Nur Rahman ini adalah kakak kelas di psikologi yang sangat mumpuni dalam filsafat ya. Jadi Bu Nani silakan. Kemudian yang kedua siap-siap nanti Bu Wiwi Wiryaningsih. Ini
Ustazah ya yang juga banyak memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Nanti juga silakan bisa sharing mengenai ketakutan akan kematian. Silakan Bu Nani Nur Rahman. Mbak Nani udah nggak ada ya? Mbak Nani udah nggak ada. Kalau nggak ada, saya ke Bu Wiwi ya. Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi. Ya, Assalamualaikum Prof. Reni. Mohon maaf, ini saya baru nyimak. Ada yang mau di-share nggak nih? Kira-kira mengenai masalah ketakutan akan kematian gitu ya. Sementara jalan keluar dari Ibnu Sina itu adalah dengan menggunakan nalar kita dan kemudian kita merenung, meditasi, riyadhah gitu ya. Sebenarnya untuk apa sih hidup kita ini gitu ya. Jadi sehingga kita nggak perlu khawatir untuk akan mati, kita santai aja ya. Gitu dong, kita udah berbuat banyak masalah kebaikan-kebaikan. Gimana Bu Wiwi? Ya, Masya Allah, Masya Allah. Saya pertama menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Alhamdulillah, Prof. Reni, saya berkesempatan malam ini hadir. Sebenarnya setiap kali disaring oleh Mbak Dewi ya, pingin ikut. Tapi selalu sering berhalangan begitu. Baru malam ini berkesempatan bisa hadir. Sebenarnya ingin menyimak saja apa yang disampaikan oleh Kang Furqon ini ya. Ada Ibnu Sina termasuk salah satu filsuf yang saya minati ya. Pikiran-pikirannya, Masya Allah, kontribusinya juga untuk dunia Islam sampai sekarang masih dirasakan Ibnu Sina dan beberapa filsuf lainnya tentunya ya. Tapi berbicara tentang pesawat kematian barangkali nimbrung sedikit aja kali ya, Prof. Reni punten dengan sedikit informasi yang saya dapatkan. Tentu saja setiap manusia itu telah diberikan melekat pada dirinya apa yang disebut dengan rasa takut. Ya, beberapa ayat dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang hal ini. Misalnya tentang ujian, salah satu al-khauf, ya, rasa takut. Walana buluan nakumil khafil ju' al-khauf. Jadi Allah akan menguji kita dengan rasa takut. Artinya memang salah satu sifat manusia yang melekat pada kita itu rasa takut. Hanya memang kemudian diarahkan oleh agama, rasa takut kita ini jangan salah arah. Rasa takut ini harus diarahkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, rasa takut juga memberikan hikmah kepada kita. Misalnya dikembangkan rasa takut berbuat dosa, rasa takut hal-hal yang sifatnya positif lah, membangkitkan semangat untuk semakin beribadah kepada Allah. Nah, adapun rasa takut kepada kematian ini juga sebenarnya hal yang sifatnya lumrah ya. Seharusnya bagi seorang beriman rasa takut kepada kematian itu harus memotivasi dia semakin beribadah baik, banyak beramal soleh, menjaga akhlaknya, kemudian menuntut ilmu juga untuk sesuatu yang bermanfaat buat manusia, buat orang lain. Jadi rasa takut menghadapi kematian itu sesungguhnya juga diarahkan oleh para ulama kita pada masa lalu. Bahkan kita kalau lagi banyak maksiat, banyak dosa, kita disuruh dianjurkan untuk ziarah kubur agar muncul rasa takut, sehingga karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan tiba, akan memotivasi kita diharapkan menjadi ingat kepada Allah dan bersiap dengan amal-amalan yang baik. Bahkan Imam Syafi'i sendiri memotivasi kita, mengingatkan bahwa di dalam alam bawah sadar kita, kalau di psikologi begitu ya Prof ya. Jadi di alam bawah sadar kita, kalau bahasa beliau itu namanya mukhatarah ya, lintasan pikiran dalam benak, dimunculkan senantiasa rasa tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memotivasi untuk bahkan dalam pikiran, dalam lintasan itu adalah pikiran-pikiran yang baik, lintasan-lintasan pikiran yang baik, atau kalau bahasa psikologinya disebutkan positive thinking, berpikiran positif. Karena beliau juga mengingatkan dalam Islam itu hanya niat saja kita berbuat baik, berpikiran baik sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dilakukan 10 kali lipat.
Nah, kalau ada pikiran buruk, ada lintasan pikiran baik, tidak baik dalam hati atau dalam benak, atau yang disebut dengan tadi dalam batin kita begitu ya. Rasulullah mengatakan bahwa itu belum menjadi sebuah kejahatan, belum menjadi dicatat oleh Allah sebagai sebuah keburukan sampai itu dikerjakan. Maksudnya kata Imam Syafi'i, ketika ada muncul lintasan itu dalam benak kita ya ditekan ke bawah, kemudian bangkitlah apa yang disebut dengan bisikan-bisikan kepahlawanan atau mukhotorah. Wallahu alam, itu saja. Mohon maaf ini nggak siap sebenarnya, tapi Masya Allah, nggak siap aja udah memberikan pencerahan yang luar biasa, Bu Wiwi. Terima kasih loh, udah lama nggak pernah ketemu ini. Saya senang sekali bisa ketemu malam ini ya, Bu Wiwi. Ini untuk teman-teman ketahui nih, Bu Wiwi ini luar biasa ya, karena anaknya 11 semuanya hafizoh ya. Berhasil. Amin. Berikutnya Mbak Wiwi ya Bu, dari narasumber boleh ya Bu? Iya. Ya, nanti kita minta Bu Wiwi ya untuk dari narasumber. Baik, silakan Kang Furqon ini ditanggapi Bu Wiwi, Ustazah kita ini luar biasa. Mohon maaf nih, saya muridnya Prof Reni nih. Prof Reni guru saya yang banyak menolong saya. Kang Furqon silakan ditanggapi gimana? Ini apa namanya, jaringan lagi ini yang freeze ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada di sini Pak Dani Ramdhani, apa mau tanya? Silakan. Aku Mustami aja, mendengarkan aja. Oh, mendengarkan. Ya. Baik, makasih. Kak Furqon itu guru saya soalnya. Oh, iya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Pak Joko kali, Pak Joko. Pak Joko. Ayo Pak Joko mau tanya tentang ngurus pesantren, sama-sama ngurus pesantren nih sama dengan narasumber. Nyimak dulu Prof. Nyimak dulu. Mungkin Bu Nova nih penerbit buku nih. Karena Kang Furqon ini luar biasa ya, banyak sekali menerjemahkan kitab-kitab klasik ya dari para filsuf Muslim ya, Islam. Tadi Al-Kindi dan Umar Khayyam sudah terbit. Ada rencana berapa tokoh lagi nih? Setelah Al-Kindi apa Ar-Razi, Ibnu Rus atau siapa? Kang Furqon yang mau diterjemahkan. Sekarang itu saya sedang menerjemahkan sama teman-teman itu kitabnya ya Profesor Sedosen Nasser dari Joseph University, itu The Need of Sacred Science, kalau saya nggak salah ini apa judulnya. Jadi kebutuhan atas sains sakral, itu kebutuhan tentang intinya itu sains sakral itu terminologi Sedosen Nasser untuk tasawuf gitu ya. Jadi kebutuhan manusia akan tasawuf gitu. Ini sedang diterjemahkan. Di samping itu juga saya sendiri sedang menerjemahkan kitab Al-Farabi, salah satu bagian syarahnya Al-Farabi terhadap organonnya kitab Aristoteles gitu. Karena di dalam diskursus filsafat sendiri saya punya keprihatinan seperti ini, Prof. Tadi sudah saya singgung sebagian bahwa banyak filsafat Islam itu jurusannya itu kan di seluruh IAIN ada gitu ya, di Indonesia ini. Cuman kitab-kitabnya yang tersaji dalam bahasa kita itu sangat sedikit sekali. Di zaman saya saja kitab filsafat Islam yang tersaji itu hanya terjemahan Prof. Nurholis Majid gitu ya, kemudian terjemahan penerbit Mizan itu pun masih dirasa kurang gitu ya, karena seringkali kalau bicara tentang filsafat Islam orang hanya bicara tokoh, kurang bicara tentang pemikirannya. Jadi biasanya kalau bicara tentang Ibnu Sina bukan pemikiran atau cuplikan kitabnya langsung, melainkan biografinya saja. Ibnu Sina dari mana, lahirnya di mana, di gitu, yang sebenarnya ini hanya informasi umum yang setiap orang apalagi sekarang bisa akses gitu ya.
kesulitannya itu justru kebutuhannya adalah kebutuhan terhadap naskah dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kebutuhan itu gitu. Misalkan kebutuhan terhadap, kalau bicara tentang Ibnu Sina, ya kita baca kitabnya lah sedikit sekalipun tidak banyak. Bicara tentang Al-Kindi, kita baca kitabnya sekalipun bahasa Indonesianya istilahnya seperti itu. Tidak apa-apa lah kalaupun kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Tapi minimal ada dulu gitu ya dalam bahasa Indonesia, sekalipun saya sendiri sangat menyadari kekurangan dan bopeng-bopengnya saya kalau lagi nerjemahin gitu ya. Saya biasanya nerjemahin sastra gitu. Cuman ini karena ada keprihatinan sekaligus juga perhatian ke filsafat Islam, kenapa enggak saya terjemahin aja gitu naskah-naskah filsafat Islam, sekalipun dengan dengan ala kadarnya seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini banyak teman-teman yang juga bergabung gitu ya, seperti Mas Dani gitu ya, Kang Dani Ramdhani dari Jakarta gitu ya. Kemudian Mas MS Arifin gitu, teman-teman yang lain dari para Madinah juga mulai mensupport saya, sehingga sekalipun jelek ya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu, bisa dibagikan. Nah, kenapa saya bagikan dalam format gratis? Salah satu alasannya itu sekitar tahun 2016-17an saya selesai nerjemahin Al-Kindi, dan saya ajukan naskah ini ke berbagai macam penerbit, baik besar ataupun kecil. Tapi karena memang kansnya kecil gitu ya, jadi si pemirsa filsafat Islam ini sangat kecil gitu ya, peminatnya ini sangat kecil, sehingga banyak penerbit besar yang menolak naskah ini. Nah, makanya kata saya tujuan awalnya saya nerjemahin kitab itu bukan pengen cari royalti, tapi supaya ini tersebar gitu. Makanya saya sendiri, karena memang lama sudah berkomunitas juga gitu ya, di literasi di Bandung juga aktif, kemudian di Komnasdik Bandung juga aktif dan lain sebagainya. Banyak juga teman-teman yang support. Di samping juga banyak kenalan-kenalan bibliofil yang menyukai dunia perbukuan dan publikasi. Saya bikin penerbit sendiri gitu ya. Saya bikin penerbit sendiri, saya terjemahin sendiri, saya layout sendiri, saya bagikan ini secara gratis gitu ya di internet gitu. Sehingga karena memang tujuannya memang non profit gitu, Bro. Imam borongan non-profit dan tujuannya supaya ada dulu aja gitu. Ya, baik, Kang Furqon ini luar biasa sekali ya. Luar biasa ya, mulai dari terjemahan sampai menerbitkan sendiri ya. Tadi saya sampaikan bahwa di sini ada Ibu Nova Rasdiana dari Gramata Publishing. Apakah memang filsafat Islam itu, tokoh-tokoh filsafat Islam ini memang sedikit ya, belum ada ya. Dan ini saya pikir dengan adanya penjelasan dari Saudara Furqon ini adalah suatu angin segar bagi kita peminat dan penikmat dari filsafat, terutama filsafat Islam, yang memang saya sadari ya bahwa selama saya belajar psikologi di UI itu kita hanya dicekokin filsafat Barat ya, dan tokoh-tokoh dari psikologi Barat ya. Jadi untuk yang Islam sama sekali itu belum ada ya. Artinya mungkin tadi yang disampaikan oleh Saudara Furqon itu adalah kendala dalam bahasa ya, dalam bahasa Arab ya, dan juga kalau misalnya ada bahasa Inggris. Dan ini makanya salah satu jalan adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang dengan adanya playbooks mungkin lebih mudah ya, kalau misalnya Saudara Furqon bisa menerbitkan dan masuk di situ, kita bisa cari ya. Dan saya pikir sah-sah aja sih kalau misalnya mencari royalti. Ya. Ya. Memang tidak salah, Prof. Cuman mungkin karena saya gabungnya kebanyakan sama santri, Prof, kan biasanya sama mahasiswa begitu. Gitu. Ikhlas beramal. Saya juga, ya baik. Saya juga yang
yang Ibnu Sina yang jilid pertama itu yang isyarat itu saya coba masukin ke Play Store, tapi mesti masukin harga gitu ya. Sementara saya masukin harganya 0 gitu. Cuman nggak diverifikasi sama Google-nya karena memang gratis gitu. Saya pengennya gratis, ini Google-nya pengen itu berbayar sekalian gitu. Ya buat podcast ya. Jadi secara berkala atau mungkin untuk sementara sebelum punya podcast sendiri ya kita kolaborasi karena ini era kolaborasi ya. Dengan ngaji online gitu ya. Jadi saya ngikutin karena ini Kang Furqonnya hanya bisa malam. Kita coba ikutin deh iramanya ya, karena memang juga kendala dari geografisnya itu nggak bisa kalau siang banyak angin ya. Jadi kita malam hari ini, dan ini besok sampai Jumat depan kita juga masih dengan Kang Furqon. Baik, saya mau dengar dari Bu Nova, ini tadi mengenai buku Filsafat Islam, apa selama ini Gramata Publishing pernah nggak menerjemahkan atau bagaimana? Silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Reni. Terima kasih, saya selalu diingatkan untuk hadir dalam acara ngaji online ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang selalu disajikan di dalam ngaji online ini akan memberikan saya tambahan ilmu yang saya kira memang saya secara pribadi masih terus belajar ya, utamanya tentang pengetahuan beragama Islam dan perilaku apa saja yang harusnya dimiliki ya sebagai manusia Muslim. Jadi dan terima kasih Kang Furqon dengan tausiahnya saya pikir hari ini. Alhamdulillah saya nggak jadi ngantuk, Prof. Reni. Tadi udah minum kopi. Minum kopi ya? Minum kopi agak sore, jadi masih agak bisa melek. Biasanya habis maghrib udah terkantuk-kantuk, apalagi iya, biasa udah umuran gitu kayak ya. Kita ya, betul juga. Iya. Baiklah, jadi baik sekali bahwa memang kalau ilmu, kalau memang bisa dibagikan secara meluas dan gratis itu bagus sekali. Tapi saya kalau dalam konteks penerbitan itu ada semacam idealisme ya, bagaimana suatu informasi atau pengetahuan itu diterbitkan dalam suatu bentuk, katakanlah yang masih kita lakukan sekarang lebih senang masih dengan buku ya, buku dalam arti bentuk fisik, bukan dalam bentuk e-book. Jadi untuk standar yang kami miliki, kami memang sudah mengikuti standar yang bisa dijual ya, di standar untuk Gramedia. Jadi dalam konteks format, kemudian mungkin sistem kebahasaannya, kemudian dari bentuk fisik, desain cover. Jadi memang itu yang membuat suatu informasi atau pengetahuan itu akan awalnya nyaman sekali dulu dilihat ya, sehingga tertarik. Kemudian baru kita itu calon pembeli itu kan dilihat dulu dari bentuk fisik, nanti dia pasti akan balik ya, misalnya tentang apa sih, oh kalau sinopsisnya bagus juga, menceritakan secara inti dari buku tersebut, yang mudah-mudahan adalah sesuatu yang memang diperlukan. Nah, mengenai filsafat Islam ini memang sangat jarang. Kalau kami di Gramata masih banyak tentang ekonomi syariah. Jadi arahnya ke banking, kemudian kurikulum pendidikan, karena memang banyak dosen-dosen dari UIN utamanya. Nah, saya sih sebetulnya secara pribadi sangat perlu sekali bahan-bahan seperti itu. Yang saya pikir adalah tentu sekelompok orang yang kayak saya masih memerlukan ya informasi tentang katakanlah filsafat keislaman ya, atau lebih kepada tentang sejarah keislaman, itu kan akan betul-betul diperlukan ya. Jadi kalau memang dibolehkan, mungkin saya diperbolehkan untuk menerbitkannya ala Gramata dalam arti bentuk fisiknya, tentu dengan ISBN. Kemudian kita ya insya Allah kalau sekarang kondisi pandemi ini saya mencetak itu dengan sistem tidak 1.000 atau 2.000 eksemplar, tetapi mungkin di bawah, kadang-kadang ada 200, 300, 600, dan kita punya ada mesin yang namanya print on demand ya, memang agak lebih mahal, tetapi
dengan demikian kami tidak masuk ke distribusi Gramedia, karena distribusi Gramedia itu dari diskon aja udah besar, kemudian ada ekspedisi. Sementara kalau dengan print on demand, harga cetak itu memang mungkin di atas 30% dibandingkan kalau kita mencetak 1000 dengan istilahnya mesin offset, begitu Prof. Reni, Mas Vito. Jadi ini adalah suatu strategi untuk bisa bertahan, survive, bukan lebih kepada ekonominya saja, tetapi bagaimana kita sebagai penerbit ini kan sebetulnya ada idealisme untuk menyebarkan informasi ya. Kemudian ada juga seni ya, seni dan manajemen, bagaimana kita berbisnis itu, bagaimana satu bahan itu bisa menjadi output yang keren lah ya artinya ya, sehingga kita terasa puas ketika melihat oh hasil fisiknya menyenangkan. Layaknya kalau kita punya bahan tekstil, bagaimana kita masuk ke butik dibandingkan misalnya di tukang dengan jahitan factory kan itu berbeda sekali. Jadi kalau kami itu lebih senang ke arah butiknya ya. Jadi ada semacam kekhasan tertentu dalam suatu terbitan buku karena itu tergantung dari kontennya. Jadi kalau boleh sih saya akan diperbolehkan untuk menerbitkan. Mungkin mohon maaf aja biasanya kalau yang indie itu standarisasi memang tidak diperlukan begitu kuat ya. Jadi yang penting bahwa itu terlahir aja diterbitkan. Kadang-kadang mungkin font yang mungkin tidak terlalu enak untuk dibaca, kemudian ukuran bukunya, ketebalannya, kemudian dari desain covernya, kemudian apakah ada doff atau istilahnya itu kalau yang bagus itu kan enak tuh doff ya daripada yang yang mengkilat misalnya gitu, Prof. Jadi saya mengundang dan mungkin meminta lah dalam situasi ini. Di satu sisi barangkali nanti kalau bukunya terbit, saya sendiri yang akan juga mendapat suatu kesenangan untuk membaca ini kan sangat ilmiah ya, yang artinya banyak suatu fondasi-fondasi keagamaan yang memang diperlukan bagi mereka yang memang mungkin masih dalam proses belajar kayak saya, atau mungkin orang juga jangan terlalu gampang atau mudah untuk menyerap sesuatu yang yang hanya sifatnya mendengar saja. Itu kan sangat berbahaya. Kira-kira begitu, Prof, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nova. Itu langsung meminang Kang Furqon, silakan. Nanti nggak usah nanti saling ini aja berkomunikasi, nggak usah dijawab langsung, ya. Seperti itu. Tapi yang jelas ini memang demandnya besar ya untuk buku-buku filsafat Islam itu. Nah, terima kasih banyak Bu Nova. Apa Kang Furqon mau menjawab atau bagaimana? Saya cukup, Prof. Cukup ya. Oke, ini ada saya akan mengundang ada mahasiswanya alumni S1 psikologi ya. Saudara Denny, kalau Kang Furqon ini dari Sumedang ya, ada di Sumedang, tapi ini Denny ini ada di Kuningan. Gitu ya, Den ya. Nah, ini kan kamu tadi udah dengar bahwa filsafat Islam. Di psikologi UI kamu belajar filsafat apa? Pernah dengar filsafat Islam nggak? Bisa pengen tahu saya. Oh ya, baik Prof, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau misalnya di psikologi UI sendiri lebih kepada tadi yang Prof bilang bahwasannya di UI itu lebih kepada psikologi barat, filsafat barat, yaitu lebih kepada yang Aristoteles terus dan sebagainya. Cuma waktu itu di psikologi SHP sejarah aliran psikologi sempat dibahas tentang Ibnu Sina. Di situ dijelasin bahwasannya Ibnu Sina juga memiliki kontribusi dalam perkembangan psikologi. Namun itu hanya sekilas saja, tidak semendetail para filsuf dari Barat seperti itu, Prof. Ya, itu ya. Terima kasih ya, Den, informasinya. Jadi itu Kang Ustadz Furqon bahwa kita tahu nama-namanya kalau disebutkan ya filsuf ya Islam, tetapi apa tadi substansinya itu kita nggak tahu secara mendetail. Jadi ini
apa yang dilakukan oleh Kang Furqon dan teman-teman komunitas minat filsafat Islam ini sangat penting untuk disebarluaskan. Dan ya saya senang sekali kalau misalnya memang tadi bisa dicari di Playbooks itu ya. Apalagi kalau tadi apa ini lagi gratisan ya, tapi kalau misalnya ada bukunya itu bagus juga. Jadi senang melihat dalam bentuk hard copy-nya. Baik, sekarang sudah jam 8.40 ya. Bahasa satu lagi, ada yang mau share? Izin Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, silaturahmi banyak. Saya Dani Ramdhani dari Tasikmalaya. Tapi kuliah di Ciputat, baru menyelesaikan S2 kemarin, besok mau wisuda. Selamat ya. Langsung mau nyusul Kang Furqon. Selamat Kang. Langsung mau nyusul Kang Furqon, udah diterima S3 di UIN juga di Pascasarjana. Dan kebetulan proposal disertasi yang saya ajukan adalah apa yang dibahas oleh Kang Furqon gitu ya, yaitu thanatofobia. Kalau di istilah saya itu thanatofobia, artinya takut yang berlebih terhadap kematian. Nah, memang jadi tema proposalnya itu thanatofobia di era pandemi, pendekatan psikologi Ibnu Sina. Nah, memang sebelumnya itu terkait apa yang diwacanakan oleh Kang Furqon tentang konsep kematian itu, memang di Iran sendiri itu udah ada satu penelitian gitu ya, dalam satu kelas sampelnya itu sekitar 400 orangan, dikasih judul di papernya itu The Development and Paludation of Fear of Death gitu kan. Nah, memang yang dikejar dalam penelitian di Iran itu dalam nilai aspek kognitifnya itu. Jadi ketidaktahuan si para mahasiswa terhadap apa yang bakal terjadi setelah kematian itu. Namun karena memang tadi yang dikejar adalah justru saya tuh ingin mencoba ngejar di dimensi filsafat Islamnya gitu. Apalagi keterkaitannya dengan dimensi psikologi, bahwa sebelumnya ini juga udah diskusi sama Kang Furqon, jangan terlalu ngebahas jiwa dalam dimensi ontologis gitu ya, karena bakal pusing gitu ya, pembagian jiwa, definisi jiwa dan sebagainya. Justru sekarang saya dengan beberapa teman termasuk Kang Furqon, dan Kang Furqon itu keren banget ya, saya beruntung sekali bisa kenalan sama beliau. Gara-gara beliau udah terbit buku tentang kesedihan. Jika dalam Al-Quran itu ada dua konsep psikologi penyakit jiwa, yaitu khauf dan yahzan gitu ya. Jadi takut dan sedih, maka saya dengan Kang Furqon itu udah menerbitkan buku tentang kesedihan yang juga dikarang oleh Ibnu Sina gitu ya. Gitu. Nah, konsep yahzannya udah selesai, tentang konsep kesedihan gitu ya. Betapa manusia banyak yang sedih hanya gara-gara tidak mengetahui hakikat dari benda-benda dunia gitu ya, benda-benda duniawiya. Nah, kemudian konsep yang kedua tentang ketakutan. Nah, saya sih berharap Kang Furqon segera diselesaikan proofnya. supaya buku tentang ketakutan ini, thanatofobia ini lekas kita produksi gitu ya. Entah itu menjadi buku atau menjadi disertasi saya nanti. Wah, siap. Ya, keren Kang Dani. Aduh, gitu. Jadi intinya memang jadi intinya saya bersama Kang Furqon sebenarnya ingin menghadirkan dimensi filsafat Islam. Jadi dimensi filsafat Islam kan di Indonesia itu musuh sebenarnya itu. Bahwa kehadiran filsafat Islam beda dengan fikih, ilmu kalam, dan juga tasawuf gitu ya. Bahkan kan kehadiran Islam di Indonesia ya jauh melampaui itu ya tasawuf duluan. Baru Harun Nasution di era 80-an baru memperkenalkan, ada A.M. Rashidi, kemudian sampai ke Nurholis Majid membuat antologi risalah-risalah filsafat menjadi hajanah intelektual Islam gitu ya. Nah, memang jangankan untuk memahami filsafat Islam, untuk menghadirkan literasinya aja kita masih ketinggalan jauh. Maka apa yang diikhtiarkan oleh Kang Furqon, saya sangat support itu kira-kira. Bahkan saling mengompori lah kita itu, untuk saling menghadirkan literatur yang dalam bentuk bahasa Indonesia. Gitu. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam. Kang Dani, saya senang dengar anak-anak muda ya bangkit untuk membangkitkan filsafat Islamnya. Nama-nama yang disebutkan tadi, A.M. Rashidi, Harun siapa namanya?
Harun Nasution. Harun Nasution itu familiar sekali ya, karena waktu saya baru beranjak remaja itu kan nama-nama itu lagi beken ya. Dan sekarang Anda berdua ini ditantang untuk meneruskan untuk bagaimana filsafat Islam itu blooming di Indonesia ya. Dan saya senang sekali juga, saya merasa beruntung ya, bersyukur bahwa Kang Furqon bisa mengisi ngaji online, dan mudah-mudahan Kang Furqon maupun Kang Dani bisa, dan teman-teman komunitas filsafat Islam bisa mencerahkan kita nih ya. Karena salah satu ciri untuk masuk di dalam Society 5.0 ini adalah upskilling ya. Jadi skill yang sudah ada nggak cukup, tapi kita mau lebih lagi. Jadi kita mau menambah ilmu lah yang tua-tua ini ya. Pasti agak jauh bedanya ya. Kalau misalnya lihat generasi, kamu kan generasi milenial, generasi Z ya. Sementara saya dan sebagian besar di sini adalah generasi baby boomers ya, yang non digital native. Baik teman-teman, alhamdulillah kita udah mendengarkan banyak. Tadi sudah dilengkapi juga oleh Kang Dani Ramdhani. Ini para anak-anak muda yang sedang mengambil, yang satu sudah mengambil program doktor, semester 3 ya, Kang Furqon ya. Sementara Kang Dani ini baru mau daftar, mudah-mudahan diterima. Sudah diterima. Oh, sudah diterima. Selamat. Dengan disertasinya yang tadi kita bicarakan ya. Anatofobia, ya, ketakutan akan kematian. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kang Furqon. Kita tepuk tangan yang meriah secara virtual, ya. Dan juga kepada yang telah hadir, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, yang seharusnya mungkin udah tidur kalau umur kita kayak gini. Tapi ini jadi kita jadi melek yang mendengarkan apa yang disampaikan Kang Furqon. Baik, saya kembalikan lagi kepada Bu Dewi dengan ucapan banyak lagi terima kasih. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni. Ya, terima kasih Bu Dokter. Bu, mohon izin kita foto dulu ya, mumpung bisa hadir nih. Jarang-jarang kumpul. Nah, yang belum dibuka videonya, layarnya silakan. Tunggu dulu. Baik, sekali lagi ditunggu untuk foto bersama. Bu, tadi terasa ya Prof, serasa saya di Bandung ngomongnya logatnya pada Sundaan semua gitu. Sekali-sekali. Ayo siap, mungkin yang lain belum ya. Kita foto sama-sama. Bentar, ini masih ada chat ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ikuti lagi ngaji online kita di Jumat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Furqon. Terima kasih Prof. Reni. Izin pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya.